Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Ramadhani. Di sini saya berkesempatan untuk mengisi responsif video mengenai pengantar akuntansi. Dan di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan pertama, mengapa pada perusahaan dagang ada akun HPP dan pada perusahaan jasa tidak terdapat hal tersebut. Sebelumnya, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membutuhkan jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa mengubah bentuk maupun wujud barang tersebut. Sedangkan perusahaan jasa merupakan perusahaan yang tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik atau tidak berwujud, melainkan berupa layanan atau jasa untuk kebutuhan konsumen. Mengapa pada perusahaan dagang ada akun HPP dan perusahaan jasa tidak ada? Karena perusahaan dagang memiliki persediaan barang dan HPP bertujuan untuk memberitahu perusahaan berapa banyak keuntungan yang didapat dari pengeluaran dan beban yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak, yaitu dengan cara menghasilkan barang yang nantinya akan dijual kembali. Dan kenapa perusahaan jasa tidak memiliki HPP? Karena perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara memasukkan transaksi perusahaan dagang pada jurnal khusus? Dan bagaimana membuat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan dalam perusahaan dagang? Sebelumnya, jurnal khusus secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jurnal khusus pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jurnal khusus pembelian, transaksi yang dicatat berupa transaksi pembelian secara kredit, entah itu pembelian barang dagang ataupun pembelian perlengkapan dan peralatan. Pencatatan yang dilakukan akibat penambahan pembelian, caranya dengan mendebitkan akun pembelian sejumlah pembelian tersebut. Jika pencatatan yang terjadi akibat penambahan utang dagang dengan cara mengkreditkan akun utang dagang sejumlah nilai utang. Contoh, jurnal khusus pembelian ada transaksi perusahaan dagang Sukses Mentari bulan April 2020 yang berhubungan dengan pembelian. Pada tanggal 9 April dibeli secara kredit dari toko Gunung perlengkapan toko seharga Rp150.000. Pada tanggal 18 April dibeli secara kredit dari toko Melo perlengkapan toko seharga Rp300.000. Untuk jurnal khusus pembelian, kolomnya ada tanggal, keterangan, ref, di debitnya perlengkapan, kredit utang dagang. Pada tanggal 9, keterangan toko Gunung dengan nominal debitnya 150, di kreditnya 150. Pada tanggal 18, di keterangan yang toko mewah, di debitnya 300.000, di kreditnya 300.000. Dengan jumlah di debitnya 450, di kreditnya 450. Jurnal khusus penjualan, transaksi yang dicatat pada jurnal penjualan termasuk transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi, transaksi tersebut mengakibatkan saldo yang ada di piutang dagang bertambah dan saldo penjualannya juga bertambah. Seandainya ada penambahan piutang dagang dengan cara menerbitkan piutang dagang, sedangkan pencatatan yang dilakukan kalau ada penambahan penjualan adalah mengkreditkan penjualan. Contoh pada bulan yang sama, sebagai contoh jurnal khusus penjualan, Sukses Mentari juga mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Pada tanggal 5 April dijual kepada toko Matahari dengan harga Rp700.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 011. Pada tanggal 8 April faktur nomor 012 dikirimkan kepada toko Lili atas penjualan barang seharga 1 juta dengan syarat pembayaran 1/10 N/60. Dengan kolom jurnal penjualan ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, di jumlahnya ada piutang lisisi debit, di kreditnya ada penjualan. Pada tanggal 5 dengan nomor faktur 011, keterangan toko Matahari dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, di debitnya dengan nominal 700, di kreditnya 700. Pada tanggal 8 dengan nomor faktur 012, keterangan toko Lili, syarat pembayaran 1/10 N/60, di debitnya dengan nominal 1 juta, di kreditnya dengan nominal 1 juta. Dengan jumlah di debitnya 1.700.000, di kreditnya 1.700.000. Jurnal khusus penerimaan kas, transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas berupa transaksi yang dilakukan secara tunai. Misalnya pelunasan piutang, pengembalian barang yang sudah dibeli secara tunai atau disebut letter pembelian, dan lainnya. Jika ada transaksi penjualan barang dagang secara tunai, maka akan menambah saldo kas dan saldo penjualan.
Pencatatannya berada di posisi debit akun kas dan kredit akun penjualan. Apabila ada yang transaksi pelunasan piutang, maka akun kas berada di posisi debit dan akun piutang berada di kredit. Contoh perusahaan dagang Sukses Mentari dalam bulan April 2020 juga mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Pada tanggal 6 April dijual tunai kepada toko Bahagia barang dagang dengan harga Rp500.000. Pada tanggal 14 April diterima dari toko biru pelunasan faktur tanggal 5 April sebesar Rp700.000 dengan potongan tunai 2%. Pada tanggal 26 April mendapatkan pinjaman uang dari Bank XY yang sebesar Rp2.500.000. Kolom jurnal khusus penerimaan kas ada tanggal keterangan drive, di debitnya ada akun kas, potongan penjualan, dan piutang. Di kreditnya ada penjualan dan akun lainnya. Saya ulangi, untuk kolom jurnal khusus penerimaan kas ada tanggal keterangan drive, di debitnya ada kas dan potongan penjualan, di kreditnya ada piutang, penjualan, dan akun lainnya. Pada tanggal 6, keterangan penjualan tunai, di debitnya ada kas Rp500.000, di kreditnya di akun penjualan Rp500.000. Pada tanggal 14 toko biru, di debitnya kas Rp686.000, potongan penjualan Rp14.000 dari Rp700.000 dikali 2%. Di kreditnya ada piutang Rp700.000. Pada tanggal 26, keterangannya pinjaman bank. Di debitnya kasnya Rp2.500.000, di kreditnya akun lainnya Rp2.500.000 dengan jumlah debitnya Rp3.700.000, di kreditnya Rp3.700.000. Jurnal khusus pengeluaran kas mencatat transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, rekod penjualan, dan transaksi pembayaran lainnya. Jika ada transaksi pembelian barang secara tunai, kamu bisa mencatat akun pembelian di debit dan akun kas di posisi kredit. Apabila memberikan diskon pembelian, maka pencatatannya adalah debit untuk akun utang dagang dan akun kas serta akun potongan pembelian berada di posisi kredit. Contoh, Sukses Mentari dalam bulan April 2020 mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas sebagai berikut. Pada tanggal 2 April dibeli tunai barang dagang dari toko Ceria seharga Rp700.000. Pada tanggal 20 April dibayar lunas faktur toko Bintang tanggal 15 April yang lalu sebesar Rp10 juta dengan potongan tunai 1%. 30 April dibayar gaji karyawan Rp4 juta. Kolom jurnal khusus pengeluaran kas ada tanggal keterangan ref, di debitnya ada utang, pembelian, dan akun lainnya. Di kreditnya ada kas dan potongan pembelian. Di tanggal 2, keterangan pembelian tunai, di debitnya ada pembelian Rp700.000, di kreditnya ada kas Rp700.000. Pada tanggal 20, toko Bintang, debitnya utang Rp1 juta, di kreditnya kasnya Rp4 juta, di kreditnya dikasih Rp990.000, di kreditnya potongan pembelian Rp10.000 yang didapat dari Rp1 juta dikali 1%. 30, pada tanggal 30, keterangan gaji karyawan, di debitnya akun lain yang Rp4 juta, di kreditnya kas Rp4 juta dengan jumlah Rp3.700.000 di debit, di kreditnya Rp5.700.000, di kreditnya Rp5.700.000. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana membuat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan dalam perusahaan dagang? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Laporan keuangan perusahaan biasanya dibuat setiap periode dari bisnis, akan tetapi perihal waktu atau kapan periode laporan keuangan itu dibuat tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Ada yang melaporkan sebulan sekali, seminggu sekali dalam menyusun laporan keuangan. Bisnis jenis apapun akan selalu membutuhkan laporan keuangan termasuk perusahaan dagang tertentu. Akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode ada akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka, akun aktif atau tetap, akun pendapatan, akun beban, akun pendapatan diterima di muka. Contoh cara membuat jurnal penyesuaian dan penulisannya.
Pada akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara 500.000, sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai 200.000. Analisis, maka dihitung jumlah yang habis terpakai, sisi debit beban yaitu 500 dikurang 200 sama dengan 300. Di sisi debitnya, beban perlengkapan dengan nominal 300.000. Di sisi kredit ya, ada perlengkapan dengan nominal 300.000. Akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara 360.000. Data akhir periode jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah 160, yaitu untuk 4 bulan. Analisis yang dicatat untuk penyesuaian adalah berapa jumlah yang sudah menjadi beban, yaitu jumlah yang sudah jatuh tempo atau sudah dijalani. Di debitnya ada beban asuransi dengan nominal 120, di kreditnya asuransi dibayar di muka dengan nominal 120. Untuk akun peralatan menunjukkan saldo 3 juta, pada akhir periode peralatan disusutkan 10%. Analisis akun peralatan di sisi debit menunjukkan peralatan 10% dikali 3 juta sama dengan 300.000, dicatat sebagai beban penyusutan peralatan di debit dengan nominal 300.000. Di kreditnya akumulasi penyesuaian peralatan dengan nominal 300.000. Akun pendapatan jasa menunjukkan jumlah 1.800.000, data akhir periode dari pendapatan tersebut sebesar 200, layanan kepada langganan yang belum dikerjakan. Jumlah pendapatan yang belum menjadi pendapatan adalah 200.000 karena pekerjaan atau layanan kepada langganan belum dikerjakan. Jadi kurangkan akun pendapatan jasa 200.000 dan mencatat di sisi debit. Kemudian catatlah ke dalam akun pendapatan dan terima di muka 200.000 di sisi kredit karena dianggap sebagai utang. Di kolomnya di sisi debit pendapatan jasa dengan nominal 200.000 dan di kreditnya pendapatan diterima di muka dengan nominal 200.000. Untuk laporan keuangan laba rugi perusahaan dagang, laporan laba rugi adalah laporan yang mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan ini menyajikan rincian informasi tentang penghasilan, beban, laba, atau rugi perusahaan dagang pada periode tertentu. Laporan laba dan rugi merupakan laporan keuangan yang harus dibuat sebuah perusahaan setiap akhir periode. Pada laporan laba rugi, perusahaan dagang tertentu memiliki beberapa komponen yang dapat dibedakan seperti berikut. Pendapatan dapat diartikan sebagai bentuk arus masuk atau peningkatan aset dan penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal. Ada beban diakui sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau arus keluar, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Pendapatan komprehensif lainnya adalah total penghasilan dikurangi beban. Ada harga pokok penjualan diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Lalu yang pasti pada laporan laba rugi harus ada dua unsur utama, yaitu unsur penjualan dan beban, di mana unsur lainnya adalah harga pokok penjualan. Di sini bisa dilihat kolom laporan laba rugi. Laporan arus kas adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang melaporkan kas yang dihasilkan dan dibelanjakan selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan neraca dengan menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari bisnis. Ada 3 bagian dari laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Neraca membantu pemilik dan stakeholder bisnis dan analisis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuannya untuk membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Anda juga dapat menggunakan neraca untuk menentukan bagaimana memenuhi kewajiban keuangan Anda dan cara terbaik menggunakan kredit untuk membiayai operasi Anda. Ada sebagai berikut di atas. Neraca. Hal yang harus diperhatikan pada neraca yaitu ada aset, ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang, dan ada modal atau ekuitas. Laporan utang adalah jumlah hutang kepada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyediaan barang atau jasa secara kredit
Istilah piutang dagang juga digunakan sebagai pengganti piutang. Jumlah hutang perusahaan dicatat dalam akun buku itu. Jumlah hutang perusahaan dicatat dalam akun buku besar berjudul piutang. Saldo yang belum dibayar di akun ini dilakukan sebagai bagian dari aset lancar yang terdaftar di neraca perusahaan. Bisa dilihat ada contoh laporan hutang. Lalu kita lanjut untuk laporan stok barang. Laporan keuangan perusahaan daging yang tak kalah penting adalah laporan stok barang yang berisi daftar barang, stok per gudang, dan SKU. Lebih jauh, laporan ini juga berisi data tentang barang yang paling laku penjualannya dan juga melihat nilai penjualan per barang. Sekian responsif video pengantar akuntansi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.